Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Langkah-langkah untuk penjumlahan berbagai bentuk pecahan yaitu yang pertama, mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama. Kemudian yang kedua, menjumlahkan pecahan-pecahan yang sudah sejenis tersebut. Agar kalian lebih paham, silahkan kalian simak contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, 25% ditambah 2/5. Ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Sekarang kita coba untuk cara yang pertama. Kita ubah menjadi bentuk persen semua. 25% kita ubah menjadi bentuk persen. Itu berarti sama 25%. Sekarang 2/5 itu kita jadikan bentuk persen, artinya per 100. Nah, ini kita tulis dulu 2/5. Jadi 5 kalikan berapa yang hasilnya 100? Ya 20. Jadi pembilangnya juga kita kalikan 20. 2 kali 20 hasilnya 40. Sama dengan 40%. Ini untuk cara yang pertama. Nah, kita jumlahkan 25% ditambah 40% sama dengan 65%. Sekarang untuk cara yang kedua, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua. 25% itu artinya 25/100. Ini kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi angka yang sama, yaitu 25. 25 dibagi dengan 25 hasilnya 1/100 dibagi 25 itu 4. Jadi 25% itu sama dengan 1/4. 2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti tetap ya, karena sudah pecahan biasa. Sekarang kita jumlahkan 1/4 ditambah 2/5. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan pecahan biasa yang berbeda penyebutnya. Nah, ini harus kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. 4 dan 5 KPK-nya itu 20. 20 dibagi 4, 5 kali 1, 5. Yang kedua, 20 dibagi 5, 4 kali 2, 8. Nah, sekarang pembilangnya kita jumlahkan. 5 ditambah 8 hasilnya 13, per penyebutnya kita tulis 20. Karena kalau penyebutnya ini tidak dijumlahkan, ditulis 20. Hasilnya 13/20. Sekarang kita buktikan apakah sama 13/20 itu dengan 65%. Kita buat menjadi bentuk persen. 13/20 jika kita jadikan persen itu berarti kita buat menjadi per 100. 13/20 kali, nah 20 kalikan 5 itu hasilnya 100. Jika penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kita kali 5. 13 kali 5 hasilnya 65. 65/100 itu artinya 65%. Nah, hasilnya sama ya. Kalian boleh mengerjakan dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. 0,04 ditambah 5% sama dengan titik-titik. Nah, ini juga kita kerjakan bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, kita ubah menjadi pecahan desimal semua. Untuk cara yang kedua, kita ubah menjadi bentuk persen. 0,04 dan desimalnya tetap ya, 0,04. Kemudian 5% itu artinya 5/100. Jika kita ubah menjadi bentuk desimal hasilnya 0,05. Nah, ini dua angka di belakang koma karena per 100. Sekarang kita jumlahkan cara yang pertama. 0
0,04 ditambah 0,05 sama dengan, nah ini kita tulis bersusun 0,04, bawahnya 0,05. Nah, kita urutkan sampai ini, kita urutkan tanda komanya. Ditambah 4 ditambah 5, 9, 0 tambah 0, 0. Nah, komanya tulis berurutan, 0 ditambah 0, 0. Maka hasilnya 0,09. Untuk cara yang kedua, kita ubah menjadi bentuk persen. 0,04 artinya 4/100. Persen itu per 100, berarti ini langsung kita tulis 4%. Kemudian 5% itu tetap 5%. Sekarang kita tambahkan 4% ditambah 5%. Hasilnya 4 ditambah 5 itu 9. Nah, kita tambah tanda persen, 9%. 9% itu artinya 9/100 sama dengan 0,09. Sama ya hasilnya. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan dua cara juga. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. 3/4 ditambah 0,45. Ini bisa kita kerjakan lagi dengan dua cara, yaitu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua atau kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal semua. Cara yang pertama, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa semua. 3/4 ini sudah pecahan biasa, dan tetap 3/4. Kemudian 0,45 itu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasanya 45/100, karena di belakang koma ini ada dua angka, jadi per 100. Ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. 45 dibagi 5 hasilnya 9, per 100 dibagi 5 hasilnya 20. Sekarang kita jumlahkan, 3/4 ditambah 9/20. Karena penyebutnya ini berbeda, harus kita samakan. Nah, ini kita cari KPK-nya dari 4 dan 20 itu 20. 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 3 15. Kemudian 20 dibagi 20 hasilnya 1. 1 kali 9 9. 15 ditambah 9 hasilnya 24. Ini lebih besar pembilangnya, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 24 dibagi 20 hasilnya 1. Sisa 4 per penyebutnya 20. Sekarang untuk cara yang kedua, kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal semua. 3/4 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan desimal. Nah, kita ubah menjadi per 100. 100 dibagi 4 atau 4 kali berapa ya hasilnya 100? Ya 25. Jika penyebutnya kita kalikan 25, maka pembilangnya kita kalikan 25 juga. 3 kali 25 hasilnya 75. 75 per 100 artinya 0,75. Kemudian 0,45 ini sudah bentuk pecahan desimal, jadi kita tulis tetap 0,45. Kita jumlahkan, 0,75 ditambah 0,45 sama dengan titik. Nah, ini kita buat bersusun agar lebih mudah. 75, sini 0,45. 5 ditambah 5 hasilnya 10, kita tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 7 8, 8 ditambah 4 12. Kita tulis 2, kita simpan 1. Ini komanya kita urutkan, kita tulis koma. 1 tambah 0 1, tambah 0 1. Berarti hasilnya 1,20. Nah, apakah sama 24/20 atau 1/4/20 dengan 1,20? Nah, ini kita buktikan. 24/20 kita buat desimalnya.
120 berarti kita jadikan per 100. Sini 20, ini 24. 20 kalikan berapa yang hasilnya 100? 5. Berarti 24-nya kita kalikan 5. 24 kali 5 hasilnya 120. Nah, 120 per 100. Ini lebih mudah. Ini punya 01 yang bawah 2. Kita coret nolnya. Ini kita coret nolnya satu-satu. Menjadi 12 per 10. 12 per 10 apakah sama dengan 1,20? Ini boleh juga ditulis 1,2 ya. 12 per 10. Berarti satu angka di belakang koma. Kita tulis 12, satu angka di belakang koma. Nah, 1,2 ini sama ya. Berarti jawabannya dengan dua cara itu pasti sama. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat. 1 per 2 ditambah 1,05. Ini bisa kita kerjakan dengan dua cara. Sekarang kita masuk ke cara yang pertama. Kita ubah kedua pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa. 1 per 2 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 1 kali 2 ditambah 1 3 per 2. Sekarang 1,05. Di belakang koma ada dua angka, berarti per 100. Kita tulis utuh bilangannya 105. Jika sudah, ini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita sama-sama bagi 5. 105 dibagi 5 hasilnya 21 per 100 dibagi 5 hasilnya 20. Kita jumlahkan 3 per 2 ditambah 21 per 20. 2 dengan 20 ini kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 20 itu 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dikali 3 hasilnya 30. 20 dibagi 20 hasilnya 1. 1 kali 21 itu 21. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. 30 ditambah 21 itu 51. Sekarang untuk 51 per 20 ini karena besar pembilangnya, kita buat pecahan campuran. 51 per 20 berarti 51 dibagi 20 mendapat 2. Sisanya 11 per 20. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Kita ubah kedua pecahan menjadi bentuk pecahan desimal. Cara kedua. 1 per 2. Berapakah pecahan desimalnya? Nah, ini kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 1 kali 2 tambah 1 3 per 2. Nah, ini kita ubah menjadi per 10. Karena 2 itu bisa kita kalikan dengan 5 yang menghasilkan 10. Kalau penyebutnya kita kalikan 5, pembilangnya juga kita kali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. 15 per 10 desimalnya berarti 1,5. Kenapa hanya ada satu angka di belakang koma? Karena ini hanya per 10. Sekarang 1,05 itu pecahan desimalnya tetap 1,05. Sekarang kita jumlahkan 1,5 ditambah 1,05. Kita susun agar lebih mudah. 1,5 1,05. Kita jumlahkan. Nah, untuk membantu penjumlahannya kita tambahkan 0 belakang 5 ini ya. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 5 ditambah 0 5. 1 ditambah 1 2. Nah, ini komanya tulis berurutan. Berarti hasilnya 2,55. Apakah sama 51 per 20 atau 211 per 20 itu dengan 2,55? Sekarang kita buktikan. Coba kita buktikan. 51 per 20 itu kita ubah ke bentuk desimalnya. 5
21/20 ini kita jadikan menjadi per 100. 20 kalikan 5, maka hasilnya 100. Jika penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kita kalikan 5. 51 kali 5 hasilnya 255. Nah, 255 per 100 berarti ini karena per 100 nanti harus ada 2 angka di belakang koma. 255 kita tulis terlebih dahulu. Sekarang per 100 2 angka di belakang koma, 1, 2 kita beri tanda koma. Sama ya hasilnya. Jadi dengan cara satu maupun cara yang kedua hasilnya pasti sama. Nah, cukup sekian contoh soal yang Bu Ida berikan. Sekarang agar kalian lebih paham tentang materi penjumlahan berbagai bentuk pecahan, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang Bu Ida berikan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.